Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nabila Biwameisa dari PSKG Unsri Angkatan 2025. Teman-teman semua, pernah bingung gak sih dengan kata yang ini? Ya betul, kata di. Sebenarnya penulisan kata di ini digabung atau dipisah ya dengan kata selanjutnya? Yuk kita belajar sama-sama. Dalam bahasa Indonesia ada dua peranan kata di, yaitu kata di sebagai imbuhan dan kata di sebagai kata depan. Kita bahas satu-satu ya. Ketika kata di berfungsi sebagai kata depan, maka kata di harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Dalam bahasa Indonesia, kata di sebagai kata depan memiliki 3 peran, yaitu sebagai penanda tempat, penanda waktu, atau penanda arah. Contohnya sebagai penanda tempat, di aula, di kelas, di Palembang, di jalan. Sebagai penanda waktu, contohnya seperti di pagi hari, di siang hari, di waktu itu, dan di masa depan. Sebagai penanda arah atau lokasi, seperti di atas, di samping, di tengah, di antara dua kota. Dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat kata di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, baik pada saat menandai tempat, menandai waktu, maupun menandai arah atau lokasi. Sedangkan kata di sebagai imbuhan adalah awalan atau prefiks yang digunakan di depan kata dasar. Kata di sebagai imbuhan biasa digunakan untuk membuat bentuk pasif dari suatu kata kerja, sehingga penulisannya harus dirangkai dengan kata selanjutnya. Tipsnya adalah, cobalah untuk mengganti awalan di dengan awalan me, meng, atau sejenisnya pada sebuah kata kerja. Apabila cocok, maka kata tersebut dapat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya pada kata ditulis atau kata dasarnya adalah tulis. Jika kata ditulis, awalan di-nya diganti dengan awalan me, maka bisa menjadi kata menulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata di sudah tepat ditulis secara serangkai. Begitupun dengan contoh-contoh lainnya, seperti kata urus ditulis menjadi diurus, kata baca ditulis menjadi dibaca, dan kata-kata lainnya. Tapi kita harus tetap memahami konteks kalimat supaya bisa mengidentifikasi fungsi di dengan tepat. Karena ada beberapa kata yang cocok untuk menggunakan awalan di maupun me. Contohnya pada kata balik. Kata balik ini cocok untuk menggunakan imbuhan di menjadi dibalik maupun imbuhan me menjadi membalik. Nah, pada situasi seperti ini, kita harus memperhatikan konteks kalimatnya. Misalnya, pada kalimat ada udang di balik batu. Nah, maksudnya adalah di sisi lain batu atau di sisi belakang batu ada udang. Nah, jadi konteks di pada kata dibalik ini adalah sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, yaitu di belakang batu. Nah, sedangkan pada kalimat lain seperti ikan itu dibalik agar matang sempurna, nah maksudnya adalah ikan itu diputar ke sisi lainnya agar dapat matang sempurna. Konteks penggunaan di pada kalimat ini adalah sebagai imbuhan, yaitu bentuk pasif dari kata kerja membalik. Nah, ayo kita terapkan hal-hal yang baru saja kita pelajari pada contoh-contoh berikut. Supaya lebih mudah dimengerti, mari kita mulai dari contoh-contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, jika sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada bubur ayam untuk dimakan. Penulisan dimakan pada kalimat ini salah ya teman-teman, karena dimakan merupakan bentuk kata kerja pasif dari kata memakan, sehingga peran di pada kata ini adalah sebagai imbuhan dan harus dituliskan serangkai dengan kata berikutnya, yaitu ditulis dimakan tanpa spasi. Contoh yang kedua, di luar kita teman, di sini kalian pelanggan, harap berpengertian. Nah,
Penulisan kata di luar pada kalimat ini salah ya teman-teman, karena kata luar menunjukkan arah atau lokasi, sehingga peran kata di pada konteks ini adalah sebagai kata depan dan harus dituliskan terpisah dengan kata berikutnya. Sehingga penulisan yang benar adalah di spasi luar. Contoh yang ketiga, jajan martabak di sini bisa jadi anime. Penulisan kata di sini pada kalimat ini salah ya teman-teman, karena kata sini menunjukkan arah atau lokasi, sehingga peran di adalah sebagai kata depan, dan harus ditulis terpisah dengan kata yang berikutnya. Maka penulisan yang benar adalah di spasi sini. 3 contoh tersebut adalah bentuk penerapan penulisan kata di yang baik dan benar pada kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman contoh yang benar dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kita dapat lebih terbiasa dalam menerapkannya, sehingga kita tidak akan terkejut atau merasa tidak terbiasa saat ingin menggunakannya di dalam konteks yang lebih formal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.